Yang terhormat Bapak Ibu dosen guru penguji uji kinerja, izin memperkenalkan diri, saya Andi Andriani, guru pendidikan agama Islam di SMKS Kesehatan Utama Insani, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 420012859. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum pembelajaran dengan materi pernikahan dalam Islam menggunakan metode proyek based learning. Mohon arahan dan bimbingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan semangat tentunya, dan kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas boleh dipimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya, baik. Sudah berdoa semuanya, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib dari Indonesia Raya untuk menumbuhkan cinta nasionalisme kita. Kepada semua peserta didik dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
silakan untuk duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya mau cek kehadirannya. Ya. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua? Iya. Ya. Rokit masuk? Ayo. Masuk. Alhamdulillah. Kalau masuk semua, kita lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau tanya dulu nih. Pelajaran minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Tentang apa? Kerja keras, Pak. Ya, bekerja keras. Apa itu bekerja keras? Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, tanpa mengenal lelah, ya. Bekerja keras merupakan suatu perilaku yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, ya. Dan ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini, ya. Kita harus bersungguh-sungguh, ya, dalam menjalankan hubungan keluarga. Karena materi kita pada hari ini adalah pernikahan dalam Islam, ya. Jadi harus lebih semangat lagi, harus lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Apalagi ini adalah ibadah terpanjang, ya. Ini adalah menikah, ya. Biar lebih semangat belajarnya, kita coba ice breaking dulu, ya. Ice breaking kali ini adalah tepuk sakinah, ya. Bisa ya tepuk sakinah? Bisa ya? Hafal ya? Ya, nanti di akhirnya, ya, musyawarah untuk sakinah. Kalian bebas, ya. Mau gayanya begini, ya. Mau gayanya begini, ya. Nah, mau gayanya pelukan juga nggak apa-apa, yang laki-laki, ya. Kita ice breaking dulu ya. Oke, boleh? Biar semangat, berdiri dulu, kita ice breaking. Semangat belajarnya hari ini? Semangat ya? Ya. Sudah ice breaking, ya. Sudah sakinah semuanya, ya. Oke. Baik, siapa di sini yang ingin menikah lebih awal? Tidak. Ya. Siapa di sini yang udah belum pengen nikah? Tidak. Ada yang udah pengen nikah? Ya. Apa itu pernikahan? Ya, apa kira? Pernikahan adalah suatu akad yang ditujukan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ya, suatu hubungan yang dihubungkan. Ya, jadi ini adalah suatu gabungan dari dua insan menjadi satu hati. Ya, dari laki-laki itu perempuan menjadi satu, ya, sehingga menjadi sah, menjadi halal, sudah menjadi mahram, ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, insya Allah kita akan membahas materi tentang pernikahan dalam Islam,
kajian Quran surat Ar-Rum ayat 21 ya. Sebelumnya kita seperti biasa pembiasaan tadarus Al-Qur'an bersama ya. Kita sama-sama membaca Al-Qur'an yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Kita baca sama-sama ya. Ya, ya. Kelihatan ayatnya? Jelas ya? Yang dari belakang? Kelihatan ya? Ada padu juga. Jelas ya? Oke. Oke. Kita mulai ya. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir ya. Jadi bagi kaum yang berpikir ini adalah kebesaran Allah. Salah satunya adalah menikah ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian pernikahan, yang kedua menjelaskan dalil nakli pernikahan, yang ketiga menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, yang keempat menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam, yang kelima meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam, yang keenam membiasakan sikap komitmen bertanggung jawab, bersatu dan menepati janji sebagai bentuk implementasi, yang kelima yang terakhir ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Nah, selanjutnya sini ada pengertian pernikahan tadi yang sudah dijawab oleh teman kita ya, oleh Fira. Pernikahan dalam Islam ini adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Secara bahasa menurut Imam Ahmad bin Umar As-Saitiri dalam mendefinisikan nikah yaitu menggabungkan dan berkumpul, secara istilah yaitu suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri ya. Jadi jelas dalam pengertiannya ini adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah ya, keluarga yang tenang dalam hubungannya, tidak ada percecokan. Kalaupun ada percecokan ini harus ada yang namanya komunikasi ya. Nah, sesuai dengan tadi ya SBD kita janji sakinah tadi, sakinah ya. Nah, ini selanjutnya untuk bisa melakukan hubungan suami istri diawali dari pernikahan ya. Jadi melihat fenomena yang terjadi pada saat ini banyak yang
yang melakukan pernikahan muda atau pernikahan dini ya yang dilakukan oleh generasi Gen Z pada hari ini banyak banget ya, bahkan ada yang lebih parahnya ya, ini hamil di luar nikah ya, ini generasi Gen Z ya. Maka pembelajaran kita pada hari ini mengingatkan kepada kalian semua, kepada siswa-siswi untuk bisa menjaga diri lebih baik dan jangan sampai melakukan hal ini sebelum melakukan pernikahan. Selanjutnya ada macam-macam pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada nikah mut'ah, nikah syigor, nikah tahlil, nikah beda agama. Ya, ini terjadi di Indonesia ya, terjadi pada kita semua di lingkungan kalian mungkin menemukan salah satu macam pernikahan ini. Yang pertama nikah mut'ah, pernikahan sementara dengan batas waktu tertentu atau kawin kontrak yang kita kenal ya. Nah ini kawin kontrak yang kita kenal ya, yang mungkin sudah ada di tayangan di bioskop tentang video atau tayangan kawin kontrak ya. Pernikahan ini haram, jelas haram, tidak sah karena tidak bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Hanya sekedar menikah ya, sekedar menikah, tidak ada tujuan untuk abadi yang untuk selamanya, bahkan mungkin tujuan untuk mempunyai keturunan pun tidak ada. Jadi hanya sebatas nikah dan melakukan hubungan badan. Nah, sudah ada batas waktunya. Ada batas waktunya sampai beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Jadi ada batasan waktunya. Yang kedua nikah syigor, pernikahan dengan syariat, saling menukar mahar ya. Jadi saling tukar mahar atau tidak ada maharnya ya. Jadi tidak jelas, tidak ada syaratnya ya. Kan salah satu syarat adalah mahar ya, jadi maharnya tidak ada. Yang ketiga nikah tahlil. Nah ini nikah tahlil bukan nikah ngeriung, bukan ya, bukan nikah sambil ngeriung, nikah tahlil ya. Pernikahan yang dilakukan sebagai seorang laki-laki ya dengan wanita yang ditalak 3 oleh suami pertamanya dengan niat untuk menceraikan lagi agar wanita tersebut dapat menikah kembali dengan suami pertamanya. Pernikahannya ini haram dan tidak sah ya. Nikah tahlil haram dan tidak sah. Contohnya seperti apa ya? Contohnya Jen ditalak oleh Gion, artinya talak 3 ini sudah tidak bisa kembali lagi, tidak bisa rujuk kembali, tidak bisa ya. Jadi harus ada syaratnya, itu adalah untuk menikah lagi dengan laki-laki yang berbeda. Nah setelah menikah, laki-laki itu diceraikan kembali lagi ke suami pertamanya tadi, kembali lagi ke Gio. Nah itu bisa ya, dengan syarat ini harus menikah lagi ya. Nah disebut dengan nikah tahlil, tapi tujuannya setelah menikah diceraikan agar wanita itu, agar Jen itu bisa kembali ke Gio lagi, ke suami pertama ya. Ini disebut dengan nikah tahlil. Yang terakhir nikah beda agama ya. Jadi nikah beda agama ini memang sedang populer ya, populer pada saat ini. Ya mungkin ada di antara kalian yang pengen nikah dengan beda agama ya, yang nikahnya pengen sama orang Korea ya, nikahnya pengen sama orang
orang negeri lah, ya orang luar negeri, kira-kira begitu. Nah ini pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim semua mazhab mengharapkan. Dan pernikahan di antara laki-laki muslim dengan wanita lain atau lain kitab, ya sebagian membolehkan dengan syarat ketat, namun di Indonesia diharapkan oleh fatwa MUI. Selanjutnya ada tujuan pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan? Apa sih tujuan kalian menikah? Pak, Ya apa? untuk menyempurnakan agama. Untuk menyempurnakan agama. Selain itu, apa tujuan kalian menikah apa? Ya? Ya, apa Zahra? Menjaga silaturahmi, Pak. Menjaga silaturahmi. Selain itu ada lagi? Apa tujuannya menikah? Apa? Memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan sah. Ya betul. Ada lagi? Apa tujuan kalian menikah? Kalian menikah tujuannya apa? Dan punya suami. Biar punya suami, ya. Nah, biar punya pasangan, biar nggak sendirian aja ya. Iya. Biar nggak jomblo. Biar nggak ngontrak. Rocket, tujuan kamu menikah apa? Biar punya pasangan hidup, masya Allah. Ya, luar biasa. Oke, beri aplaus buat kita semua ya. Saya pikir semuanya punya tujuan untuk menikah apa, ya. Ada yang biar nggak kesepian, ada yang memperbaiki keturunan, ya. Nah ini tujuannya. Yang paling penting adalah mencapai sakinah mawaddah warahmah, mendapat ketenangan jiwa, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam surat dalam rumah tangga. Ya, masih banyak di lingkungan kita yang menikah hanya sekedar nikah saja, ya, tanpa mengetahui tujuan pernikahan itu apa. Ya, ini adalah ibadah terpanjang di mana kalian harus bisa memanfaatkan ibadah ini. Ya, baik. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Ya, hukum pernikahan. Ada apa saja hukum pernikahan? 5. Ada berapa? 5. Ada 5 hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Keempat, kelima, mubah. Selanjutnya, rukun menikah. Nah, rukun menikah ini ada berapa? Ada 4. Ada berapa? Ada berapa? Apa saja? Ijab qabul. Apa itu ijab? Ya, ucapan dari wali nikah, ya, yaitu diucapkan oleh apa? Bapak pengantin wanita perempuan, ya. Qabul, ucapan dari pengantin pengantin laki-laki. Nah, ini harus ada yang namanya ijab qabul. Berarti kalau misalkan lewat video call gimana? Sah nggak? Nggak sah, ya. Misalkan laki-lakinya ada di Sumatera, ya, perempuannya di Tangerang. Penghulu video call, ya. Penghulu video call saya nikahkan. Gimana jabatan tangannya? Ijab qabulnya gimana? Nggak sah. Tidak termasuk daripada rukun nikah, ya. Baik, anak-anak, kali ini silakan kalian membentuk kelompok
kelompok masing-masing. Silakan membentuk 3 kelompok dengan anggota masing-masing 5. Ya, ya silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kalau sudah siap, Bapak ingin bagikan LKPD. Ini silakan dikerjakan oleh kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Ya, silakan. Ini yang nulis ini. Tidak sah. Waktunya sudah habis. Ya. Sebelum dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya, kita ice breaking lagi ya. Kita ice breaking lagi. Berdiri, Pak. Berdiri. Kita ice breaking lagi. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Oke, kelompok 2 untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Di sini aku mau mempresentasikan hasil jawaban dari soal studi kasus. Jawabannya, secara agama Islam nikah siri bisa dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu yang pertama ada calon suami dan calon istri, yang kedua ada wali dari pihak perempuan, yang ketiga ada 2 orang saksi, yang keempat ada ijab dan qabul. Namun dalam kasus Aini dan Palevi, pernikahan tidak sah karena agama tidak mendapatkan izin dari wali nasab. Dalam Islam, wali adalah rukun sah nikah bagi perempuan. Jika ayah masih hidup dan tidak berhalangan, maka tidak boleh digantikan oleh ustadz atau wali hakim tanpa alasan syar'i. Jadi, pernikahan Aini dan Palevi tidak sah karena agama dan tidak sah secara hukum negara karena tidak dicatat di KUA. Dan saya, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Kelompok 1 ingin bertanya, mengapa keseimbangan dunia dan adalah penting dalam pernikahan? Jawabannya, karena pernikahan bukan hanya untuk kebahagiaan dunia, tapi juga untuk meraih keberkahan dan keselamatan akhirat. Ya, terima kasih. Kita cukupkan saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin tanya sama kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sudah paham dengan materi kita? Coba bagaimana kesimpulan pada materi kita hari ini? Ada yang ingin bisa menyimpulkan? Ya, Tasya. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kita tahu nikah itu bukan cuma sekedar nikah doang, jadi itu untuk menyempurnakan agama, mencari tali silaturahmi. Ya, baik, terima kasih. Beri atas untuk pembelajaran yang akan datang. Insya Allah kita akan membahas materi tentang rujuk, ya, talak dan lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya.
diberikan perlindungan agar terhindar dari perzinahan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Cukup sekian dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri khairukum matamulan wa'alama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.